Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tarakan TV, berjumpa lagi dengan saya Rangga Kozazi di program Tarakan TV Serba Serbi, di mana di episode kali ini kita masih tidak jauh-jauh dari dunia barbershop. Kita kali ini berada di barbershop, salah satu barbershop yang ada di Kota Tarakan, yang ada di Kelurahan Karangbalik, yaitu Erdogan Barbershop. Sama seperti sebelumnya, kita akan diberi kesempatan untuk bercerita, saling sharing informasi, pengalaman bersama owner dari Erdogan Barbershop. Tunggu keseruannya di program acara Serba Serbi kali ini. Baik pemirsa Tarakan TV, di program kita Serba Serbi, kali ini saya sudah duduk bersama owner Erdogan, Bang Fadli, Bang ya. Iya Bang. Jadi kita nanti sama Bang Fadli bercerita banyak bagaimana pengalaman beliau dalam membangun Erdogan yang sampai saat ini. Benar. Terus juga kita akan bertanya-tanya juga apa sih yang memotivasi Bang Fadli dalam membangun dunia usaha di barbershop ini. Bagaimana kabarnya Bang Fadli? Alhamdulillah sehat Bang. Baik ya. Baik. Nih kayaknya masih nosa-nosa ngantuk nih Kayaknya Bang, karena banyak kegiatan Bang akhir-akhir ini. Ini terima kasih kita sudah dikasih kesempatan Bang Fadli. Siap Bang. Ini bukan pertama kalinya kayaknya kita ketemu Bang ya? Pernah kayaknya ya? Ketiga kalinya kayaknya. Ketiga kalinya sudah ya? Ketiga kalinya. Nggak bosan-bosan kayaknya Bang Fadli ini. Betul Bang. Nah ini jadi Bang Fadli, kita di Serba Serbi ini biasanya kita sama narasumber itu memang bercerita lebih dalam lagi, pengalaman-pengalamannya narasumber gimana. Iya, terus Bang. pasti kan ada pengalaman unik lah selama Siap. selama menekuni dunia usaha yang dia bangun gitu. Siap Bang, betul. Nah Bang Fadli, kalau Bang Fadli sendiri sejarahnya dulu apa nih? Apa yang membuat hatinya Bang Fadli yakin saya harus membangun barbershop? Oh gitu ya. Jadi awalnya tuh yang pertama karena memang hobi dengan style Bang. Hobi dengan style. Jadi kebetulan saya juga orang kantoran yang dituntut untuk rambut harus rapi nih. Jadi pada saat itu sekitar tahun 2021 untuk saya nyukur itu bisa sampai 1 bulan 2 kali Bang. Oke. Akhirnya komunikasi dengan barber itu lumayan sering lah. Akhirnya pelan-pelan makin kesini saya tertarik dengan bisnis ini Bang. Oke. Bener. Nah kalau Bang Fadli sendiri secara pribadi punya pengalaman Bang Fadli kayak motong atau gimana? Kalau untuk motong saya pernah itu di tahun 2022 pergi workshop di Makassar. Oh pelatihan Bang, berarti. betul Bang. Tapi lebih fokus untuk belajar sistem menjalankan bisnis barber dan belajar tentang potongan, cuman saya enggak dalamin Bang. Nah Erdogan ini sendiri sudah terbangun dari tahun berapa kira-kira Bang? Kita berdiri di tahun 2021 Bang. 2021. Itu berarti 2021. pada saat Covid? Sebelum Covid, berjalan berapa bulan baru Covid. Oh, Betul, nah ini kan Bang. juga jalannya kan kita tahu kemarin pada saat Covid semua dunia usaha itu mengalami kesulitan kan? Bener Bang. Nah ini gimana dengan Erdogan? Pada saat itu kita mengadakan betul-betul steril Bang. Jadi untuk keep itu yang kita pakai kalau nyukur, itu kita pakai yang sekali pakai Bang. Oke. Dan dari puskesmas atau medis ngecek juga untuk alat-alat kita dan beberapa yang memang harus sekali pakai semua Bang. Makanya kita tetap berjalan pada saat Covid. Oke. Nah, ini juga menjadi suatu tantangan dan juga menjadi suatu kebanggaan kan, karena apa? Pada saat Covid yang tadinya SOP-nya standar saja harus didouble gandakan kan supaya Benar, Bang, benar. supaya keamanannya customer terjaga, Benar. dan juga yang kerja di dalam pun terjaga. Benar. Nah, jadi berarti selama Covid nih ada kemelut nggak? Maksudnya dalam artian Bang Fadli harus putar otak selalu, harus betul-betul menekankan SOP kerjanya di Erdogan sendiri, Bang. Benar Bang. Untuk itu yang pertama kalau penurunan customer pasti Bang. Pasti. Terus untuk SOP-nya kita tingkatkan. Memang beberapa alat yang sekali pakai semua Bang. Cuman kita lebih fokus ke datangin ke rumah-rumah customer Bang. Oh pernah? Pernah Door to Bang. door? Iya Bang. Berarti by request gitu? Iya request Bang, dari media kita, dari nomor HP bisa nelpon.
di IG juga banyak yang hubungi bang. Jadi kita banyak kegiatan ke rumah-rumah customer bang. Oh gitu ya. Ya, Itu jalan berapa lama tuh bang? berjalan mungkin selama COVID itu bang. Selama COVID. Berarti sekarang sudah enggak? Sekarang sudah enggak. Kita ngelayani juga untuk pelayanan di rumah, kita juga ada bang. Oh gitu. Kita ada. Jadi misalnya ada customer yang ingin cukur di rumah bisa. Bener, bisa bang. Oh, ini berarti ini yang saya nggak tahu nih. Ini berarti baru nih, Bang. Baru bang, ya. Jadi cuman perbedaan harga dengan nyukur di sini dengan kita harus ke rumahnya beda bang. Oh iya. Karena kan ada perbedaan. biaya perjalanan dan lain-lain ya. Bener bang. Nah, oke. Nah, ini Bang Fadli kok bisa sampai terpikir kayak gitu loh, Bang. Ini kan juga saya sampai ya jujur aja saya bukan yang orang yang bergerak di dunia usaha. Ini kan juga Bener. butuh inovasi yang berani gitu. Betul bang. Takutnya malah kita inovasi kemungkinan rugi itu ada. Tapi kan Bang Bener. Fadli optimis bisa Betul, Bang. berjalan. Ini apa Betul. yang bikin Bang Fadli optimis? Jadi kalau kita lihat pasar di Tarakan kan kebanyakan untuk teman-teman di Tarakan kan malas untuk ngantri nih bang. Jadi kita sediakan servis dengan kita yang mendatangin ke rumahnya bang. Itu lumayan efektif lah bang. Kan banyak orang-orang mungkin yang sudah tua atau mungkin banyak teman-teman yang kerjanya sibuk, akhirnya untuk ngantri pun tidak sempat bang. Akhirnya kita yang mendatangi ke rumahnya bang. Dan itu masih berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah bang. Nah ini yang harus diingat teman-teman Tarakan TV, bahwa Erdogan tidak hanya menyediakan jasa cukur di tempat, tapi juga bisa by request. Jadi misalnya teman-teman Tarakan TV berkeinginan cukur di rumah, bisa mengakses di mana bang? Di media sosial? Di media sosial bang, di IG bisa. Di IG juga kita ada nomor apa yang kita cantumkan di situ, bisa dihubungi langsung bang. Oke. Nah, Ya. ini kan sudah dikasih kemudahan. Apalagi nih yang Iya, udah betul, dimanja betul. nih customernya. Betul bang. Nah, berarti nanti saya kalau mau potong ke rumah, jamnya berapa bang? Nah ini jam operasi bang. Kita operasi itu kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam bang. Misalnya ada customer yang pengen jam 8 malam tuh nggak masalah? Oh nggak masalah bang, nggak masalah. Oke. Takutnya nanti kalau jam 1 malam bukan orang yang minta. Betul bang. Nah ya ini pemirsa, baru saya dengar inovasi yang sangat berani sekali, dan juga saya juga baru dengar ada yang bisa langsung door to door untuk usaha barbershop. Cukup unik bang. Siap. Dan ini tentu juga menjadi kebanggaan Erdogan sendiri, menjadi umpan lah ya kan bang kan? Betul bang, betul. Untuk para customer, wah ini dimanja banget ini berarti. Betul, iya bang. Nah bang, selama bang berkecimpung di dunia barbershop, di dunia potong rambut ini, dari 2021 deh bang ya? 2021 sampai 2025 sekarang, alhamdulillah. apa sih bang tantangan terbesar di dunia barbershop kira-kira? Kalau tantangan terbesar buat kita sih yang pertama mungkin dari sumber dayanya bang. Dari tukang cukurnya ini. Kendala kita di bidang barbershop ini yang pertama, sulitnya kita mencari tukang cukur bang. Makanya kebanyakan barber di luar sana yang tutup karena kurangnya sumber daya bang. Makanya kita di Erdogan sendiri kita dirikan sekolah barber bang. Oke. Kita dirikan sekolah barber. Yang pertama untuk peluang kerjanya sudah kita siapkan, dan kita juga siap menyuplai ke teman-teman yang kekurangan tenaga kerja bang. Oh, untuk gitu? Sesama pembisnis barber bang. Oh gitu. Siap. Berarti sudah ada link antara satu barber dengan barber lain? Ada bang, ada. Oh, berarti misalnya ada anak muda yang fresh graduate, Benar. yang ingin bekerja dan ingin belajar di sini, nantinya Benar. bisa langsung sekalian kerja berarti bang? Bisa bang, bisa. Kita siapkan untuk lapangan pekerjaan, kita siap tampung. Dan mungkin pun ada dari teman-teman yang bergerak di bidang usaha barber yang kekurangan sumber daya juga bisa hubungin kita bang. Oke. Siap. Nah ini kan saya juga di episode sebelumnya juga saya sudah pernah ke barbershop bang. Dan Iya, memang yang menurut pengakuan dari owner juga yang menjadi salah satu masalah utama itu memang di sumber barberman daya. ya. Betul bang. Karena kan customer nggak mau tahu bang kan. Betul bang. Mereka datang pengennya ya rambutnya sesuai dengan keinginan gitu ya. Siap. Bang, kan? Betul bang, betul. Ya, abang berarti dalam setiap bulan apakah ada evaluasi gitu kira-kira? Kita untuk di setiap minggunya untuk sumber daya kita sendiri, untuk barberman kita sendiri, kita di setiap minggunya kita ada semacam latihan sendiri bang. Jadi untuk misalkan kita melihat tren-tren rambut
di bulan ini seperti apa, terus dari tukang cukur kita praktek, akhirnya sama-sama belajar bang. Oh gitu. Nah, di setiap minggunya kita, di setiap hari Senin kita ada ngumpul semua. Kebetulan alhamdulillah kita punya 3 cabang nih bang. Ada di Kopri, Karanganyar, sama di Karangbalik. Di setiap hari Seninnya kita ngumpul bang untuk mempelajari gaya-gaya rambut yang lagi tren saat ini bang. Untuk referensi udah ngambil dari mana bang? Untuk referensi kita dari media TikTok, YouTube kan banyak, tinggal kita searching gaya tren bulan ini atau tahun ini, akhirnya itu yang kita ulik terus bang. Itu yang kita ulik terus dari satu barberman, minggu depan siapa lagi, akhirnya kita saling belajar bang, satu sama lain dengan teman-teman di dalam. Berarti rekan-rekannya Bang Fadli yang bertugas sebagai barberman juga dituntut kreativitasnya bang ya? Betul bang, betul. Nah ini apakah di setiap barberman yang kerja sama Bang Fadli pernah merasakan kesulitan nih untuk mengikuti tren cukuran-cukuran tren yang setiap waktu ini berubah? Berubah betul. Alhamdulillahnya kita dari teman-teman saya di dalam, saya lihat mereka alhamdulillah sudah tidak ada kesulitan, karena saya juga meminta ke mereka agar tiap hari ini nonton di YouTube atau di TikTok proses teknik atau mencukur bang. Nah jadi mereka saya tuntut tiap harinya harus setidaknya dalam satu hari ada waktu 5 menit 10 menit untuk melihat gaya-gaya tren rambut saat ini, atau mungkin proses pengerjaannya seperti apa. Betul ya, saya juga sih nggak heran sih kalau melihat memang tren-tren gaya rambut sekarang ini sudah macam-macam lah. Betul, ada yang belah samping, ada yang belah tengah tapi pendek sedikit. Betul. Macam-macam lah ya bang ya. Iya bang. Nah kalau Bang Fadli melihat di Kota Tarakan sendiri, pasaran yang paling banyak diminatin itu cukuran seperti apa sih bang? Kebanyakan kita di pet mas. Kita kebanyakan di pet karena kebetulan warga Tarakan ini kebanyakan kan orang-orang kantoran. Betul. Jadi kebanyakan yang rapi. Nah kebetulan model-model yang seperti ini mas, yang sampingnya tipis. Oke. Betul. Kebanyakan sih kalau customer kita tuh dalam satu hari mungkin kebanyakan di pet mas, model pet. Nah ini kita ngomong masalah customer. Dalam satu hari Erdogan bisa berapa customer yang datang bang? Kita nggak tentu sih mas, cuman kalau di atas 20 lah mas. Kalau untuk di cabang kita ini di atas 20 satu hari ada. Momen yang paling banyak didatangin apa? Pada saat lebaran kah? Lebaran, seminggu sebelum lebaran itu bang. Sudah full itu ya? Sudah full. Itu bisa sampai nambah waktu operasi atau gimana? Kita tergantung dari tukang cukurnya nih bang, sanggupnya sampai jam berapa. Tapi kita kebanyakan itu sampai di jam 1 sampai jam 2 malam. Tapi kalau di SOP kita buka dari jam 10 sampai jam 10. Oke. Tapi pada saat momen-momen tertentu itulah Erdogan itu beroperasi dari jam 10 sampai jam 1 sampai jam 2 malam. Iya benar bang. Ya tidak hanya waktu berarti, tapi juga alhamdulillahnya penghasilan juga bertambah kan bang? Alhamdulillah bang. Kalau akhir tahun gimana bang? Pada saat tahun baru gitu? Lumayan bang, lumayan. Karena di akhir tahun itu Natal dan tahun baru kan bang. Iya betul. Jadi lumayan. Ada 2 momen itu. Ada 2 momen dia kalau di bulan 12 itu bang. Nah, bang, kesulitan abang tadi kan itu tuh. Ada nggak sih cerita unik abang selama berusaha membuka usaha barberman ini? Kan pasti ada cerita unik bang. Dalam 5 tahun berjalan ini kan pasti ada cerita unik. Apakah ada customer yang tadinya, aduh bang saya mintanya tadi botak dikit tapi botaknya jadi banyak. Ada nggak sih cerita-cerita lucu gitu bang? Baik bang. Kalau untuk cerita unik sendiri buat saya sih mungkin karena untuk komunikasi dengan customer kan jarang bang, karena kebanyakan yang komunikasikan dari teman-teman barberman-nya. Jadi kalau saya kebanyakan paling say hello aja sama customernya bang. Jadi mungkin kalau untuk pengalaman unik mungkin mereka lebih banyak bang, karena di setiap harinya ketemu dengan orang-orang yang berbeda nih bang mereka. Bentuk kepala yang berbeda juga kan? Bentuk kepala, sifat, karakter orang yang berbeda bang, dalam satu hari itu ketemu. Nah ini aku juga baru juga sadar tidak hanya skill yang harus dimiliki oleh barberman, skill dalam memotong tentunya, tapi juga harus mempunyai skill speak dengan customer kan. Ini kan juga salah satu bagaimana men-treat customer itu supaya lebih nyaman pada saat dipotong. Benar. Apakah itu ada pelatihan juga bang? Kita kebanyakan menuntut yang pertama kan
komunikasi yang baik, yang sopan. Jadi mereka kebanyakan awal-awal itu saya ajarin untuk melihat karakter si customer, bagaimana caranya kita memulai pembicaraan dengan si customer, agar kita dapat melihat karakter si customer ini seperti apa. Apakah orang yang senang bicara atau memang karakternya pendiam. Nah dari situ mungkin awal ditanya kabarnya seperti apa, abang kerja di mana, tinggal di mana. Kalau memang si customernya hobi ngobrol, pasti obrolannya kemana-mana nih bang. Betul. Tapi kalau karakternya yang malas ngomong, pasti dijawab apa yang ditanya. Akhirnya saya tekankan ke ke tukang cukur, harus dipelajari dulu nih karakter si customer kita. Betul. Jangan sampai dia merasa kita so akrab atau bagaimana. Yang pertama, yang penting kita sopan santun aja sih. Betul. Ke mereka. Yang penting tuh edukasi tentang style rambut yang Betul. cocok dengan dia. Betul. Agar dia merasa puas dengan Nyaman pelayanan lah kita dan nyaman. Iya betul. Takutnya nanti kalau misalnya kita terlalu banyak speak up, oversharing kan juga nggak enak kan. Betul bang. Nah ya. Nah bang, 3 cabang. Siap. Mau nambah lagi nggak sih kira-kira? Mudah-mudahan dikasih rezeki, kita pasti berusaha nambah lagi bang. Ada planning nggak bang? Keluar Tarakan gitu? Kalau keluar Tarakan sih ada bang, mungkin daerah Tanjung, Nunukan mungkin bang. Tapi ada planning memang. Ada bang. Nah sebelum 3 cabang ini dulu di mana bang? Sebelumnya kita awal itu di depan Polres bang, samping ke DPST, paling awal. Oh gitu. Berarti apakah sudah segede ini dulu? Belum bang, kita mulai dari kecil bang. Awal dari dari 2 kursi, naik jadi 3 kursi. Alhamdulillah 1 tahun di situ, baru kita buka mulai yang besar bang. Oh, nah ini kan bisa dilihat berarti memang Bang Fadli betul-betul menseriusi dunia barber ini. Betul kan? bang. Dan ini juga bisa menjadi percontohan anak-anak muda yang ingin bergerak di dunia barber kan bang? Betul bang. Jangan main-main kalau usaha gitu ya bang ya? Iya bang. Sekali terjun bang. Yang penting fokus. Iya betul. Fokus. Takutnya kan hanya yang ingin mencoba-coba, akhirnya nggak jalan ya kan? Siap. Bang, kalau melihat dunia barber ini sebenarnya menjanjikan nggak sih bang? Kalau untuk prospek kedepannya menjanjikan sih bang, karena yang pertama kalau yang penting kita bisa nyukur aja bang. Kita mau tinggal dimanapun, insya Allah pasti ada rezekinya bang. Itu sudah modal hidup tuh bang ya? Sudah modal hidup, karena kita mau tinggal di desa pun dimanapun itu otomatis yang pertama anak sekolah pasti ada bang. Betul. Yang butuh rambutnya harus rapi, harus pendek bang. Betul. Di mana-mana sih bang. Di mana-mana itu tukang cukur pasti dibutuhkan bang. Betul ya, karena itu Betul, Bang. kebutuhan premier juga. Betul bang. Kalau untuk, nah ini masalah customer bang, apakah hanya laki-laki yang dilayani? Kita fokusnya memang ke laki-laki, tapi untuk perempuan juga ada yang beberapa, cuman mungkin dalam 1 bulan tidak banyak lah bang kalau perempuan. Tapi itu pun untuk yang potongan-potongan model laki-laki dia bang. Oh gitu? Iya bang. Maksudnya yang pendek gitu ya? Iya yang pendek. Oh. Kita lebih fokus ke laki-laki sih bang. Tapi ada nggak sih kejadian yang dimana customer perempuan yang tadinya rambut panjang ingin mencoba untuk perempuan? Banyak bang, banyak. Kalau yang dari rambut panjang pengen di model dipendekin atau model-model Korea gitu bang, banyak bang. Banyak ya? Banyak. Berarti saya perempuan ini bang. Iya bang, akhirnya customer kurang 1 nih bang kalau abang gondrong terus nih bang. Nanti saya coba malam jam 1 tapi saya potong. Oke bang, ini kita di segmen terakhir, di segmen pertama ini, di percakapan terakhir, mungkin kesan-kesan dan pesan-pesannya abang lah dalam 5 tahun membangun Erdogan sampai mempunyai 3 cabang, dan juga tadi yang pelayanannya juga tidak hanya cukur di tempat tapi juga ada door to door gitu. Ya. Mungkin pesan-pesan kesan abang gimana nih? Jadi buat pesan-pesan buat laki-laki lah bang, agar lebih peduli dengan penampilannya. Karena yang saya pikir pribadi saya bang, kalau perempuan ini 1 bulan itu bisa buang uang ratusan bahkan jutaan bang. Betul. Buat kecantikannya dia bang. Betul. Kenapa kita laki-laki tidak berpikir seperti itu bang? Betul. Sedangkan yang kebanyakan tempur di luar ini laki-laki bang. Kebanyakan tempur di luar laki-laki. Untuk menjaga penampilan kita sebagai laki-laki,
cukup 100.000, 80.000 atau 50.000 itu sudah bisa buat rambut kita rapi, bagus atau keren dilihat bang. Itu bisa selama 1 bulan bang. Tapi kalau si laki-laki nih yang saya lihat bang, masih jarang yang peduli dengan penampilannya bang. Betul. Penampilan ini ndak harus yang rambut rapi atau bagaimana, sesuai dengan style dia lah bang. Nah, cuman kalau kita melihat laki-laki sekarang bang, nongkrong itu bisa 2 kali dalam 1 hari. Betul. Rokok bisa 2 kali dalam 1 hari bang, Betul. 2 bungkus bang. Belum lagi kopinya. Belum kopinya bang. Tapi untuk penampilan bang, untuk laki-laki saat ini bang masih kurang memperhatikan bang. Betul. Padahal kebanyakan kita kan kehidupan kita sehari-hari kan kita banyak ketemu orang-orang bang, orang-orang baru. Padahal sebenarnya kalau penampilan kita menarik, penampilan kita bagus bang, itu bisa merubah segalanya bang. Betul. Yang pertama mungkin kita mau ketemu orang bicara tentang bisnis bang. Betul. Ketika kita datang dengan penampilan yang menarik atau bagus, yang pertama pasti orang lihat dari penampilan kita aja sudah percaya nih bang dengan kita bang. Betul, betul. Kita berbicara asmara bang. Betul. Perempuan kita datang dengan penampilan yang buruk, perempuan tidak bakal terima bang. Pandangan pertama. Tapi kalau kita datang dengan penampilan yang luar biasa bang, yang menarik, dia pasti jatuh cinta bang. Jadi pesan-pesan buat teman-teman di luar, lebih peduli dengan penampilannya. Terus buat teman-teman yang masih bersantai-santai di luar sana, waktu terus berlalu. Buat anak-anak muda, jangan sia-siakan waktumu, tetap berjuang, semangat. Ketika kau mau jadi pemenang, kau harus ikut bertanding. Betul. Jangan jadi penonton. Nah, itu dia kata-kata hari ini itu. Jangan pernah jadi penonton, tapi yang bang. Bertanding kalau mau jadi pemenang bang. Betul. Penonton kan cuma nanya bisa komen bang. Ya bisa hura-hura aja. Hura-hura aja bang. Tapi tidak bakal bisa jadi pemenang dia bang. Betul, betul. Nah ini yang harus yang harus banyak dimengerti sama generasi-generasi saat ini. Jangan jadi keyboard warrior aja nih, Iya, ya kan? Betul. Jadi pelaku lah, ya kan? Jadi pelaku. Pelaku tapi dalam hal yang positif. Betul. Nah, gitu. Ini kutipan ini sebenarnya saya juga banyak pelajari pada saat kuliah juga, Bang. Iya, Memang Bang. kita harus keluar dari zona nyaman kita. Betul bang. Mau berdarah-darah, mau berkeringat-keringat dulu ya demi kedepannya lebih baik. Betul kan, bang. Mumpung masih muda bang. Iya. Kalau sudah tua, aduh bang, gampang masuk angin sudah kita bang. Oke, umur ini kan tidak bisa dibalik kan, Bang. Kan? Betul bang. Nah ya oke. Pemirsa Tarakan TV, kita sudah ngobrol cukup panjang dengan Bang Fadli. Memang banyak banyak pengalaman unik yang dialami oleh Bang Fadli, dan juga kita tidak akan berhenti di sini. Kita akan mewawancarai salah satu rekan barberman yang sudah cukup lama kayaknya Bang kerja sama Bang ya. Sudah cukup lama kayaknya bang. Nah itu dia. Kita akan mewawancarai pengalamannya dia dalam memotong rambut customer. Pasti kan ada pengalaman-pengalaman uniknya. Baiklah pemirsa, tetap di program Serba Serbi episode kali ini.